Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan investigasi dan langsung menyegel pagar bambu yang terpasang sepanjang 30 km di perairan Tangerang. Penyegelan dilakukan karena pagar bambu laut tidak memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Hingga saat ini, saudara, belum diketahui siapa yang membangun pagar bambu hingga mengakibatkan jalur laut nelayan terganggu. Pasca disegel, apakah Kementerian KKP mengetahui siapa yang membangun pagar bambu sepanjang 30 km di pesisir pantai Tangerang ini? Kita akan sapa Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Pung Nugroho Saksono. Selamat malam, Pak Pung. Selamat malam, Mbak Nitya. Pak Pung, ini kan berarti sudah disegel ya. Sudah ada bukti berarti bahwa ini tidak berizin, bahwa ini betul adalah pelanggaran? Betul sekali, Mbak Nitya. Jadi sesuai apa yang disampaikan Pak Menteri tadi, memang pagar tersebut tidak ada izin BKKBRL-nya dan meresahkan masyarakat. Kami diperintahkan Pak Menteri untuk penyegelan pagar tersebut, dan itu membuktikan negara hadir. Jadi masyarakat jangan khawatir terkait dengan pagar tersebut. KKP akan menindaklanjuti hal tersebut. Saya mencoba membayangkan 4 bulan ya lamanya para nelayan ini harus kemudian terganggu aktivitasnya. Bahkan tadi ada pernyataan dari salah satu nelayan mengatakan bahwa kami hanya bisa diam saja. Sebenarnya selama 4 bulan ini tidak diketahui sama sekali atau bagaimana, Pak? Kami sudah investigasi dari 4 bulan tersebut, selama 4 bulan. Kami cari siapa pemiliknya, siapa penanggung jawabnya, ya kan, sampai tadi pagi itu kami belum tahu siapa pemiliknya. Kemudian kami diperintahkan penyegelan, kami laksanakan. Sore tadi kami wawancara beberapa nelayan, kami cari gali dulu siapa di baliknya ini. Ada sedikit titik terang dan itu kami sudah kantong juga. Kira-kira siapa, Pak? Ini mengarah kemana? Apakah memang pemilik perusahaan swasta mungkin atau jangan-jangan sesama warga? Ya adalah dua-duanya. Yang jelas kami akan lapor ke pimpinan dulu dalam hal ini untuk ditindaklanjuti terkait dengan pemakaran tersebut. Sekarang saya masih ada di kapal nih, Mbak, malam ini, Mbak. Masih Belum setelah pulang. penyegelan ya, Pak ya? Ini Ya. karena memang masih ada yang harus dilakukan, masih tahapan penyegelan atau jangan-jangan menunggu pergerakan, Pak? Ya, kami anggota kami masih ada di lapangan. Kita juga kita tunggu. Jangan sampai segel yang sudah kami pasang dilepaskan, karena itu bentuk kewibawaan negara kita, pemerintah kita, bahwa aturan harus ditegakkan. Kalau temuan dari pemeriksaan berarti sudah ada kira-kira kejelasan belum? Ini sebenarnya pagarnya ini peruntukannya untuk apa, Pak? Nah, itu yang kami juga makan gali lebih dalam lagi, maunya mereka apa. Karena segala sesuatu, pemanfaatan ruang laut itu ada aturannya. KKP mengatur, ada perizinannya di situ. Ini barang ini tidak ada izin, bahkan kami sudah cross-check ke pimpinan-pimpinan kita, tidak ada izin pagar tersebut. Kalau memang tidak ada izin, terus kemudian jelas tadi nelayan merasa terganggu, mengganggu jalur mereka melaut begitu ya, dan sudah disegel, kapan dirobohkan? Ini menarik ini, Mbak. Jadi kami masih mencoba memberi waktu jeda kurang lebih 10 harian ke depan lah. Kepada? Supaya kepada siapa nanti yang akan merasa memiliki barang tersebut, ya kan? Dan kami sebenarnya sudah ngantongi, akan kita panggil, kita minta dia untuk mencabut itu, dan pasti pelanggaran ini ada sanksinya, Mbak. Jadi ditunggu dulu merespon selama 10 hari, nggak kelamaan, Pak? Kasihan nelayan. Oh enggak, oh tidak, itu bukan kita menunggu diam saja, kita melakukan pendalaman, Mbak, menggali di dalamnya itu kan, sambil kita pemanggilan masyarakat tersebut, ya kan, siapa. Ini tidak gegabah, dalam arti kita nggak asal comot ataupun manggil orang, tapi pastikan ini yang katanya pagar misterius tadi itu nggak ada misterius, pasti ada yang masang itu.
Bantu saya untuk memahami Pak, kalau memang ini ternyata tidak berizin, kemudian memang malah justru menyusahkan nelayan begitu, mengganggu jalur mereka untuk melaut, kenapa tidak dirobohkan saja dulu supaya nelayan bisa beraktivitas sambil pemeriksaan berlanjut? Atau jangan-jangan ada pertimbangan bahwa ada fungsi tertentu dari pagar ini? Tidak, Pak. Itu pagar itu tidak lurus lurus, nggak ada celah. Itu ada celah. Ada celah beberapa meter, jadi nelayan masih bisa lalu lalang di situ. Walaupun memutar Masih ya Pak bisa. ya? Sekarang tidak memutar, Mbak. Saya pastikan. Tadi saya lihat di depan TPI itu nelayan keluar masuk udah bisa lewat situ. Ya, sebagian kita rapikan lah. Belum semuanya, tapi yang jelas sudah bisa buat alur keluar masuk itu sudah bisa di situ, Mbak. Oke, tapi juga ini ya Pak ya, berarti ya karena niatnya memang untuk memudahkan nelayan untuk kembali melaut, tapi tidak akan ada intimidasi terhadap nelayan kan? Karena ada informasi bahwa ada beberapa yang justru mendapatkan bayaran untuk membangun ini, betul? Itu informasi masih simpang siur. Kami akan dalami lagi nelayan tersebut, siapa yang mendapatkan upah, siapa yang memberi upah, ya kan? Pasti nanti akan terbuka semuanya. Karena ini, Mbak, udah merasakan masyarakat sudah menjadi viral, dan pemimpin kita yang petinggi-petinggi juga sudah gerah juga dengan ini, gitu. Artinya kami akan tuntaskan di situ, Mbak. Mungkin barangkali kita akan bentuk tim juga dari pemerintah setempat. Ini panjangnya 30 kilometer nih, 6 kecamatan. Artinya bukan hanya di satu kecamatan. Disitulah nanti akan kami kolaborasi dengan aparat terkait untuk melakukan penyelesaian ini. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Terima kasih Pak Pung sudah bergabung bersama kami, masih di kapal pasca penyegelan. Terima kasih Pak Pung, selamat malam. Ya, selamat malam.